saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, bersyukur karena kasih-Nya kita bisa bertemu kembali pada hari Minggu, hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari di mana Tuhan mengkhususkan untuk kita semua menghadap tahta yang Maha Kudus, beribadah kepadanya. Mari bersama seluruh isi keluarga kita memuji Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, korban syukur bagi Dia, Allah yang Maha Kudus. Sekalipun bumi bergoncang, tapi kita tetap terus berkata Tuhan itu baik. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Setiamu ya Tuhan. Saat ini kami menghadap tahta-Mu yang Maha Kudus. Kami bawa korban syukur kami ya Tuhan, pujian penyembahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allahku yang baik, dan layakkan kami menghadap tahta-Mu yang Maha Kudus, membawa kerinduan kami, membawa seluruh keluarga kami masuk dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Rindu Engkau.
Sungguh baik, kami siap mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema Hidup dalam Tuhan bagian kedua. Firman Allah terambil dari Kolose 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan tersebut. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus menulis firman Allah ini kepada jemaat yang ada di Kolose. Pada saat itu Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara di Roma oleh karena dia memberitakan firman Allah dan dituduh menghasut banyak orang sehingga dia ditangkap dan dipenjara. Sementara berada di dalam penjara, Tuhan memberikan firman kepada dia untuk disampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose adalah suatu kota di sebelah timur kota Efesus di Asia Kecil, sekarang ini ada di negara Turki. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada dua ajaran yang sedang mempengaruhi jemaat yang ada di Kolose. Yang pertama adalah ajaran yang menekankan legalisme, menekankan usaha manusia melakukan Taurat Tuhan, melakukan aturan-aturan keagamaan. Yang kedua, filsafat manusia. Di mana orang-orang yang mengajarkan filsafat manusia ini berpikir bahwa mereka memiliki pengetahuan yang lebih dalam dan lebih tinggi berkaitan dengan hal-hal yang mistis. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kedua ajaran ini tidak berpusat kepada Kristus, tidak berpusat kepada kasih karunia Allah. Karena itu Rasul Paulus menuliskan firman Allah kepada jemaat yang ada di Kolose supaya mereka memahami bahwa hidup mereka adalah karena kasih karunia Allah dan mereka harus hidup di dalam Tuhan. Untuk hidup di dalam Tuhan, yang pertama orang harus percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Menjadi orang Kristen saja tidak menjamin bahwa Bapak Ibu Saudara telah hidup di dalam Tuhan atau telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena untuk hidup di dalam Tuhan, orang harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dengan cara dia mengakui dosanya, percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menanggung seluruh dosanya, dan mengundang secara sadar Yesus Kristus masuk di dalam hatinya untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat, serta menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian untuk hidup di dalam Tuhan, orang percaya harus menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kolose 2 ayat 6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalimat karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia memiliki pengertian hendaklah hidupmu berjalan di dalam Tuhan, atau kata lainnya hendaklah kamu hidup berjalan di dalam Tuhan. Apakah artinya hidup berjalan dalam Tuhan atau hidup di dalam Tuhan? Hidup berjalan di dalam Tuhan artinya adalah hidup menurut kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya kita memiliki free will, di mana kita memiliki kebebasan untuk menentukan, mengatur langkah hidup kita.
dan free will itu diciptakan oleh Allah dan dihargai oleh Allah. Allah tidak pernah memaksa seseorang melakukan kehendaknya. Allah terus memimpin orang, anak-anaknya, untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan orang itu harus memahaminya dan melakukan dari kesadaran hatinya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik yang dia harus lakukan. Pada waktu Yesus mengajar, memimpin dan melatih murid-muridnya, Tuhan Yesus biasa berdoa di pagi hari dan dia sering berdoa sebelum melakukan pekerjaan Tuhan. Rupanya murid-murid melihat kehidupan Yesus yang suka berdoa. Karena itu timbullah di dalam hati mereka kerinduan supaya mereka juga bisa berdoa dan tahu bagaimana berdoa. Karena itu mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan mereka tentang doa yang tertulis di dalam Alkitab Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan tersebut. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Tuhan, doa Bapa kami adalah inti dari kehidupan doa itu sendiri. Satu hal yang sangat penting di dalam doa Bapa kami ini, yaitu di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita hidup di dalam Tuhan, maka kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus mengerti tentang kehendak Tuhan. Ada banyak orang Kristen hanya menghampiri Allah dengan satu tujuan, supaya Allah menolong mereka dalam pergumulan mereka. Supaya Allah menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Supaya Allah menolong mereka yang sedang bergumul dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Supaya Allah menolong mereka dalam pergumulan keuangan. Supaya Allah menolong mereka dalam pergumulan keluarga ataupun pergumulan pribadi. Itu adalah hal-hal yang baik. Tetapi kita harus meningkat ke hal-hal yang lebih lagi daripada hal tersebut. Karena Tuhan mau kita menjadi orang yang mengerti kehendaknya dan melakukan kehendaknya di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita hanya menghampiri Allah, fokus kepada berkat atau kebutuhan-kebutuhan kita, maka kita tidak akan menjadi orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Kita tidak akan bisa menjadi orang percaya yang militan bersama dengan Tuhan. Karena kita hanya menginginkan atau merindukan berkat-berkat dari Tuhan. Berkat-berkat dari Tuhan adalah perjanjian yang Tuhan tetapkan bagi setiap orang percaya. Dan perjanjian itu dimulai waktu Allah memanggil Abraham. Dan Allah memberikan janji kepada Abraham untuk memberkati dia dan keturunannya. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini membawa berkat Abraham kepada semua orang. Di dalam Kristus perjanjian Allah diberikan dan ditetapkan untuk setiap orang dan khususnya untuk setiap orang percaya. Tuhan mau kita mengerti kehendaknya dan melakukan kehendaknya.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hampiri Allah, datang kepada Allah dan berdoa meminta kehendak Allah dinyatakan, disingkapkan, diajarkan, diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan sebenarnya sedang mencari orang-orang yang berdoa meminta, datanglah kerajaan-Mu ya Allah, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Karena Tuhan punya rencana yang besar bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Rencana Tuhan itu ajaib, rencana Tuhan itu luar biasa. Tuhan ingin memakai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita mengutamakan kehendak Allah, maka kita sedang berjalan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ingin menyingkapkan isi hatinya lebih lagi dan lebih lagi kepada kita sekalian. Karena Dia ingin membawa kita kepada satu tahap pertumbuhan rohani yang terus maju di dalam Dia, di mana kita bertumbuh dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kita bertumbuh dari iman kepada iman sampai kepada kesempurnaan hingga Tuhan Yesus datang kembali atau menjemput kita sekalian. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menjalankan kehendak Allah di muka bumi ini. Menjalankan maksud dan tujuan Allah. Memenuhi visi dan misi Allah bagi kita sekalian dan bagi seluruh dunia ini. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan kita membutuhkan kehendak-Nya. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-9, mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan tersebut. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Rasul Paulus memahami jemaat yang ada di Kolose sedang dipengaruhi dengan dua ajaran yang menyesatkan, yaitu legalisme dan gnostitisme atau filsafat manusia. Karena itu dia terus berdoa kepada Allah. Dia meminta supaya jemaat yang ada di Kolose menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, sehingga mereka mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, adalah kerinduan hati Tuhan untuk terus menyatakan kehendak-Nya kepada kita. Supaya kita bisa berjalan selaras dengan rencana Tuhan. Supaya kita hidup di dalam Tuhan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Untuk kita hidup di dalam Tuhan, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Dan untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan, kita membutuhkan roh hikmat dan pengertian dari Tuhan sendiri. Artinya apa? Kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengenal Tuhan beranjak dari keberadaan kita, kemampuan kita, pendidikan kita. Kita hanya bisa mengenal Tuhan pada saat Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Kita hanya bisa mengerti kehendak-Nya pada waktu Dia memberikan kepada kita roh hikmat dan pengertian. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saya ingat tahun 1987. Sekitar bulan September, saya mulai berdoa untuk masa depan saya. Karena waktu datang di Jakarta tahun 1987, kerinduan saya bekerja, kemudian mengumpulkan uang, dan suatu saat akan melanjutkan studi. Waktu berdoa meminta, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kemudian Tuhan mulai menanamkan di dalam hati saya kerinduan-kerinduan ilahi yang mulai bertumbuh dan berkembang. Di mana saya mulai menyadari bahwa Tuhan mulai memimpin saya untuk menjadi hamba Tuhan, untuk mempersiapkan diri saya untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Hal itu tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Tidak pernah saya impikan untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi waktu saya berserah, Tuhan mulai menyatakan kehendak-Nya kepada saya. Saya menyadari bahwa saya harus membuat suatu keputusan yang besar di dalam hidup saya. Dan saya berdoa, Tuhan, kalau itu adalah kehendak-Mu untuk aku menjadi hamba-Mu, untuk melayani Engkau, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendakku. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjalan dalam kehendak Tuhan, itulah yang terbaik. Berjalan dalam kehendak Tuhan, itulah kehidupan yang paling indah. Berjalan dalam kehendak Tuhan, itulah tempat di mana kita aman, damai, dan sentosa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi seperti ini, barangkali ada di antara Bapak Ibu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Keadaan yang sulit. Barangkali bisnis sedang sulit, sedang menurun. Banyak perusahaan yang goncang. Termasuk perusahaan-perusahaan yang besar. Banyak bisnis yang mengalami kegoncangan. Dalam situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Tuhan punya jawaban untuk setiap situasi. Tuhan punya jawaban untuk setiap pergumulan. Tuhan punya jawaban untuk setiap tantangan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hadapi pada saat-saat ini. Karena akibat dari COVID-19 mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Mempengaruhi kehidupan ekonomi, usaha, bisnis, keluarga, bahkan negara. Percayalah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan berkuasa dalam segala sesuatu. Tuhan Allah adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan Allah adalah Allah yang ajaib. Tuhan Allah adalah Allah yang luar biasa. Dalam situasi terpuruk sekalipun, dalam situasi yang paling sulit sekalipun, kalau kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, percayalah Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan ambil kendali.
Dan Tuhan akan terus mensuplai kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita pribadi, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, atau bisnis kita. Karena Dia tidak akan mungkin menutup matanya terhadap kehidupan kita. Dia tidak akan mungkin menutup telinganya terhadap teriak kita minta tolong. Dan Dia tidak akan mungkin berpangku tangan melihat kita bergumul dalam dunia ini. Karena Dia adalah Allah kita, Bapa kita yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Dia mau kita mengerti kehendak Tuhan. Karena kalau kita berjalan di dalam kehendak Tuhan dengan sempurna, maka kita berjalan di dalam kasih karunia Allah. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, selaras dengan kehendak-Nya. Kita berjalan tidak sendirian, karena Tuhan selalu menyertai kita. Firman Allah berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Immanuel, Allah menyertai kita sekalian. Itu adalah jaminan yang Allah berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya kepada Dia. Dia menyertai kita untuk memimpin kita supaya kita berjalan di dalam Dia, berjalan bersama dengan Dia, berjalan di dalam kehendak-Nya. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, persembahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena untuk kita berjalan di dalam Tuhan, kita harus mempersembahkan hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Alkitab berkata di dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan tersebut. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita senantiasa kepada Dia. Karena dengan kita mempersembahkan hidup kita, maka hidup kita akan menjadi suatu persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Karena pada waktu kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah, maka kita memberikan otoritas kepada Allah sepenuhnya untuk mengerjakan kehendak-Nya. Karena ingat, Allah memberi kita free will, kebebasan untuk memilih dan menentukan langkah-langkah hidup kita. Karena itu Allah mau kita mempersembahkan seluruh hidup kita, di mana Allah memiliki akses sepenuhnya untuk mengerjakan rancangannya bagi kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, gereja untuk bangsa dan negara. Pada waktu kita berkata, Tuhan inilah hidupku, maka kita sedang mempersembahkan hidup kita sebagai suatu persembahan yang kudus dan yang berkenan. Artinya kita mempersembahkan keberadaan diri kita dengan satu kesadaran bahwa kehendak Tuhanlah yang sempurna untuk kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan akan menuntun kita kepada kelimpahan kasih karunia Allah untuk kita hidup di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempersembahkan hidup kepada Tuhan
adalah suatu doa yang luar biasa, yang memiliki nilai yang sangat tinggi dan agung. Karena kita memberikan seluruh keberadaan kita di mana Tuhan akan melaksanakan kehendak-Nya di dalam kita dan melalui kehidupan kita sekalian. Kalau kita persembahkan hidup kita, sesuatu yang luar biasa akan mulai terjadi. Engkau tidak akan bisa membayangkan, karena Tuhan Allah yang Maha Tahu, Dia tahu masa depan yang terbaik untukmu. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup membuat engkau menjadi pribadi yang kuat, tegar, pribadi yang militan, pribadi yang menjalankan visi dan misi Allah. Dia sanggup memperlengkapi engkau dengan kekuatan-kekuatan ilahi, dengan sumber daya supranatural yang Dia sediakan bagi hidupmu. Dia sanggup mengangkat engkau dari kehidupan keterpurukan. Dan Dia sanggup membawa engkau menjadi pemenang dalam segala pergumulanmu. Karena Yesus Kristus telah menang dari segala penderitaan, maut, dan kematian. Dan Dia telah menjamin kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu setiap orang yang percaya dan hidup di dalam Tuhan lebih daripada pemenang. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan hidupmu, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dan engkau akan mulai memahami, Tuhan akan mulai menyingkapkan kehendak-Nya satu demi satu kepada saudara. Dan waktu saudara mulai melakukan kehendak-Nya, nama Tuhan dipermuliakan. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa. Mungkin Bapak Ibu mengalami pergumulan pribadi, rumah tangga, keluarga, keuangan. Kita akan dukung bersama-sama dalam doa. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang merendahkan hati kami kepadamu. Tuhan, kami percaya hanya di dalam Engkau kami mendapatkan solusi untuk setiap masalah kami, Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Mungkin Tuhan di antara kami ada yang memiliki pergumulan keuangan. Ke dalam situasi ini Tuhan, ada beberapa anak-anak Tuhan yang mengalami PHK, atau yang mendapatkan penghasilan hanya setengah Tuhan. Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau-lah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan setiap berkat buat anak-anak Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, adakan terobosan demi terobosan untuk keuangan anak-anak Tuhan. Tuhan, kalau pintu satu tertutup, Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang lain Tuhan, dan berkat-berkat-Mu mengalir Tuhan berlimpah-limpah. Berikan mereka pekerjaan yang lain yang terbaik Tuhan Yesus. Kalau mereka sedang memulai satu perintisan usaha baru Tuhan, Kau memberkati usaha anak-anak Tuhan, mulai dari hal yang kecil hingga Tuhan akan memberkati untuk hal yang besar Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memelihara kami semua. Anak-anak kami diberkati Tuhan, keluarga diberkati Tuhan, masa depan yang penuh harapan Tuhan berikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat tubuh kami yang sakit, Kau di antara kami ada yang sakit Tuhan. Engkaulah Jehovah Rafa, Engkau penyembuh kami Tuhan. Sembuhkan Tuhan tubuh dari anak-anak Tuhan yang sakit apapun juga siang hari ini Tuhan. Oleh bilur Yesus kami disembuhkan, kami diberikan kekuatan dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, yang ada mengalami pergumulan keluarga, hubungan suami istri, orang tua dan anak Tuhan, karena masa-masa sulit ini membuat Tuhan hubungan retak satu dengan yang lain. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mempersatukan setiap keluarga Tuhan, Kau akan memulihkan setiap hubungan suami istri, anak-anak dan orang tua Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawa mereka Tuhan terus memandang kepada Tuhan, tidak memandang kepada pergumulan mereka Tuhan, dan Kau memulihkan Tuhan. Kasih Allah mengalir dalam setiap keluarga anak-anak Tuhan. Kasih-Mu turun Tuhan Yesus, mempersatukan kembali. Kasih yang sudah mulai luntur Tuhan, Engkau memberikan kembali kasih ilahi yang luar biasa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik Tuhan Yesus. Dan siang hari ini kami berdoa untuk setiap orang-orang yang mendengar firman Tuhan, Tuhan yang menanggapi kebenaran firman Tuhan, Tuhan orang-orang yang belum bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Ada di antara kami mungkin yang mendengar firman Tuhan, kami belum tahu jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, siang hari ini kami Tuhan melepaskan keselamatan buat semua yang mendengar firman Tuhan siang hari ini Tuhan. Kami lepaskan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang di dalamnya kami memperoleh keselamatan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami membuka hati, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan kami menerima Engkau, membuka hati kami, maka Engkau Tuhan menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Hidup kami diberkati Tuhan, hidup kami diselamatkan Tuhan. Dan kami tidak pernah khawatir apapun yang terjadi dalam dunia ini, karena nama kami sudah tertulis dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Masuklah di dalam hati mereka semua yang siang hari ini menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya Tuhan. Masuk dalam kehidupan mereka, bertahta dalam kehidupan mereka Bapa, menjadi Tuhan dan Raja buat mereka semua. Dan pimpin hidup mereka mulai saat ini Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya menjemput kami semua. Untuk kami masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak Bapa di surga. Biarlah Tuhan kami diberkati Tuhan siang hari ini berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua menerima berkat Tuhan, berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari siapkan hatimu menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.